Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @diuseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Sosok nenek kerdil di tangan setan itu memuntahkan darah. Ada sesuatu yang melukai punggungnya. Gila, ini bukan pertarungan manusia normal, ucap Rizal. Apa Zal? Apa yang terjadi? Tanya aku. Sebelumnya aku gak percaya ilmu Logo Sukmo benar-benar ada, ucap Rizal. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud olehnya. Tapi dari senyum kecil Rizal, sepertinya rasa takjubnya adalah hal baik. Danan melepaskan rohnya dan menusuk tubuh nenek kerdil itu dari belakang. Jelas Rizal. Sebenarnya kami ingin tidak percaya dengan ucapannya. Namun apa yang terjadi pada kami saat ini benar-benar tidak terbantahkan. Nyai! Teriak setan kakek itu. Kurang ajar, bocah kurang ajar. Danan pun kembali berusaha berdiri, seolah ia telah mendapatkan kesadarannya kembali. Sekali lagi ia menggenggam keris di tangannya. Namun sebelum ia sempat bergerak, tiba-tiba asap hitam berkumpul di dekat setan kakek itu. Akan ku makan sedikit demi sedikit sukma kalian. Akan ku pisahkan tubuh kalian beratus-ratus bagian. Kalian tidak akan mati dengan tenang saat aku sudah mendapatkan kembali kekuatanku. Makhluk itu pun menghilang di balik asap hitam miliknya. Kami semua terdiam sejenak sampai akhirnya menyimpulkan bahwa Danan memenangkan pertarungan ini. Danan, lukamu? Teriak Rizal yang segera membantunya. Jangan langsung dicabut. Baca amalan putih dan tutup aura hitam di sekitar luka dulu. Tahan Danan. Aku tidak mengerti perbincangan mereka. Namun sepertinya Rizal mengerti perintah Danan. Suara teriakan Danan terdengar bersama dengan tercabutnya benda berupa tusuk kundi yang sebelumnya menusuk di punggung Danan. Pak Pandi, cek keluar, apakah putnya masih ada? Perintah Danan. Pak Pandi pun mengecek ke arah luar dan ia menarik nafas lega. Sudah aman mas, berarti kita bisa pergi. Tanya Pak Pandi. Tapi Danan, mereka bertiga gimana? Mereka tidak kembali pulih? Tanya Rangga. Danan kembali mendekat ke arah 3 korban yang kami temui. Ia hanya membacakan doa dan menghela nafas. Sukma mereka sudah terlanjur diambil. Panggil ambulan, pertahankan tubuh mereka. Akan saya cari cara buat nolong mereka, ucap Danan. Rizal masih menatap Danan dengan takjub. Nan, kamu itu sebenarnya siapa sih? Tanya Rizal. Pertanyaan yang sama dengan yang mau aku tanyakan ke Mbah Muzal. Bisa tolong kamu temuin aku sama dia? Sepertinya sosok setan itu bukan satu-satunya yang bangkit malam ini, ucap Danan. Rizal pun mengangguk mengiyakan. Aku butuh tahu lebih banyak tentang yang dimaksud mbahmu itu. Tentang kerajaan demi di sentra Gandamayit. Buku tua yang kamu temukan itu sepertinya berhubungan dengan hal itu. Malam ini terasa begitu panjang. Suara mobil ambulan terdengar cukup lama saat mengangkat tubuh ketiga karyawan yang kondisinya sangat mengenaskan. Seperti yang kami duga, dokter tidak bisa mendeteksi masalah apa yang terjadi dengan 3 orang itu. Danan tidak berhenti membuka buku kuno yang ditemukan oleh Rizal. 2 orang itu terlihat mulai akrab. Entah apa yang mereka bicarakan. Namun yang ku tahu, pasti apa yang dibicarakan oleh mereka berdua pasti benar-benar di luar nalar yang bisa aku terima. Sentra Gandamayit, Pusaka, Kerajaan Demit. Saat mendengarnya, aku seperti menyaksikan sebuah film laga yang tidak pernah kubayangkan akan terjadi di dunia nyata. Namun kejadian tadi benar-benar sudah merubah pandanganku. Aku melihat kartu absen yang ada di dekat tempatku duduk beristirahat di pos Pak Pandi. Danan Jaya Sambara,
sebuah nama dari seseorang yang terlihat sangat biasa. Namun di balik kerendahan hatinya, ia menyimpan tanggung jawab yang sama sekali tidak bisa kubayangkan. Sekali lagi aku membalik kartu absennya. Hampir tidak ada satupun keterlambatan di absennya. Tapi aku tahu, setelah ini, beberapa akan ada banyak absen yang kosong di kartu ini. Aku hanya bisa berharap semoga saja ia tetap bisa kembali ke kantor ini dengan selamat. Seandainya hal itu terjadi, aku berjanji tidak akan cuek kepadanya lagi dan mencoba lebih ramah dengannya. Sebuah kesalahan membuat Cahyo harus bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Perbuatannya mengakibatkan satu desa diserang sekumpulan dukun ilmu hitam yang mengirimkan berbagai demit untuk meneror desa. Alam gaib merupakan sebuah tempat yang tidak pernah bisa dibuktikan keberadaannya. Kadang setiap orang yang memiliki bakat pun bisa merasakan dan melihat hal yang berbeda. Hal baik dan hal buruk, makhluk jahat dan makhluk baik, hingga ilmu hitam dan ilmu putih teraduk secara acak di tempat yang tidak bisa hanya dinilai dengan indera saja. Kadang berbagai makhluk dengan wujud di luar nalar diceritakan turun-temurun di dalam berbagai peninggalan-peninggalan. Benar atau salah, baik atau buruk, hanya akal pikiran dan nurani kita yang dapat menilainya. Jangan dengerin radio terus, itu Pak Le ada tamu. Kayaknya butuh bantuanmu, Jul. Ucap bule. Eyalah bule, lagi seru-serunya loh. Lagian kan sudah malam, kok masih ada yang bertamu? Bantahku. Justru kalau sampai bertamu di malam hari, biasanya hal penting. Balas bule. Oh iya benar. Aku pun segera mengambil sarungku dan menghampiri Pak Le ke ruang tamu. Ada dua orang yang menghampiri Pak Le. Mereka berpenampilan sedikit berbeda dari orang pada umumnya. Mereka berambut panjang dengan memelihara brewok dan menutupi bajunya dengan kain merah tua. Iya Pak Le, kami benar-benar nggak mengerti salah kami. Tiba-tiba saja kampung kecil kami diserang sekelompok dukun ilmu hitam. Ucap salah seorang dari mereka. Kami tidak pernah menyangka akan melihat hal seperti itu. Siluman ular di atas genteng-genteng rumah, sampai kobaran api yang melayang-layang di sekitaran pohon desa. Tambah temannya. Pak Le menghela nafas mendengar kisah mereka. Mas-masnya sudah pernah ketemu dengan orang-orang yang mengirim makhluk-makhluk itu? Tanyaku yang segera nimbrung dalam perbincangan itu. Tiba-tiba sebuah pukulan dari gulungan kertas koran mendarat tepat di kepalaku. Yang sopan Jul, kenalan dulu. Perintah Pak Le. Ya, ngapunten mas. Kulo Cahyo alias Panjul, manajernya Pak Le. Ucapku. Manajer gundulmu. Kedua orang itu tadi pun tersenyum melihat tingkah kami. Ia pun menyambut tanganku dan ikut memperkenalkan diri. Kulo dumadi mas, ini teman saya, Darmojo. Salam kenal mas. Mereka pun melanjutkan ceritanya. Dari cerita mereka, ada sekumpulan dukun yang menyerang desanya untuk balas dendam. Mereka memberi waktu 1 minggu untuk membawa orang yang mereka cari, atau mereka akan menyuruh makhluk kiriman mereka untuk menyerang warganya. Kalau sosok-sosok begitu, harusnya kami bisa mengatasi kan Jul? Ucap Pak Le. Sebenarnya bisa Pak Le, tapi Kliwon itu loh, besok waktunya mandi. Ucapku yang masih merasa malas. Lagi pula besok hari Minggu, satu-satunya hari libur. Seninnya aku harus bekerja lagi di pabrik gula. Alasan saja kamu. Bule mengantarkan beberapa cangkir kopi untuk kami. Kami pun menikmati kopi buatan bule, sementara Pak Le mengingat-ingat ada janji dengan siapa besok. Ya sudah mas, besok saya ke desa kalian. Kita coba perdekatan baik-baik dulu sama dukun-dukun itu. Siapa tahu memang salah paham. Ucap Pak Le. Wajah mereka kedua pun terlihat senang mendengar jawaban Pak Le.
Mas, memangnya siapa sih yang mereka cari sampai seniat itu membalas dendam? Tanya aku. Gak tahu mas, salah satu yang tertua dari mereka mengatakan bahwa adiknya dihabisi oleh salah satu orang dari keluarga kami, ucap Dumadi. Dumadi bercerita, dukun itu mengaku diserang oleh seseorang dari keluarga mereka. Padahal mereka sudah lama meninggalkan nama leluhur mereka dan memilih tinggal di desa terpencil di pinggir hutan. Memangnya kenapa sampai meninggalkan nama leluhur mas? Apa ada masalah serius? Tanya aku. Darmojo menoleh ke arah Dumadi. Ia seolah ragu menceritakan tentang keluarganya. Kami tidak lagi menggunakan nama keluarga kami mas. Bukannya kami tidak bangga, tapi ini semua demi menjaga martabat terah kami. Biar saja hanya anggota keluarga saja yang mengetahui nama keluarga kami. Pak Le mengerti, di era modern seperti sekarang memang sudah banyak orang yang melepas ikatan dari nama keluarganya dan membiarkan anak-anaknya bebas memilih takdirnya sendiri. Tapi saya masih penasaran mas. Adik dukun itu mengaku diserang oleh seseorang dari terah mas-masnya. Kalau boleh tahu apa nama terah mas-masnya? Tanya Pak Le. Darmojo sekali lagi menoleh ke arah Dumadi, seolah meminta persetujuan. Dumadi pun mengangguk. Rojo bedes Pak Le. Seketika aku menyemburkan kopi yang baru saja aku minum dari mulutku. Pak Le, Dumadi, dan Darmojo pun menoleh ke arahku. Kenapa kamu Jul? Tanya Pak Le curiga. Tidak Pak Le, balasku. Aku aja yang berangkat Pak Le. Pak Le mengerutkan dahinya melihat perubahan keputusanku tiba-tiba. Lah, kok tiba-tiba? Aku tidak mungkin bercerita bahwa serangan kepada terah mereka dikarenakan ulahku yang mengaku sebagai terah Rojo Bedes saat pertarungan di desa Tanggul Mayit. Lagian aku benar-benar tidak menyangka bahwa benar-benar ada orang yang menggunakan nama itu sebagai nama keluarganya. Aku punya ide Pak Le, biar saja aku berpura-pura jadi salah satu dari terah mas-masnya ini. Terus biar aku yang menghadapi dukun itu. Ucapku mencari akal agar Pak Le tidak mencurigai tingkahku. Pak Le melirik aneh ke arahku. Aku berpura-pura tidak menyadarinya dan menyeruput kopiku lagi. Yowes, sakarep muncul, yang penting usahain jangan pakai kekerasan. Selesaikan baik-baik. Wejang Pak Le. Siap Pak Le. Pasti panjulkan cinta damai, balasku. Malam itu aku segera meninggalkan rumah Pak Le dan memilih bermalam di rumahku bersama Kliwon. Aku takut kelepasan bicara bila terlalu lama di rumah Pak Le. Apa lihat-lihat, kamu curiga sama saya? Bentakku pada Kliwon. Ia melompat menjauhiku sambil tertawa meledek dari atas lemari. Aku membalas ledekannya dengan melemparkan kulit pisang yang dengan mudah dapat dihindari olehnya. Sebuah desa berdiri di sekitar aliran sungai yang berbatasan dengan hutan. Bukan desa terbelakang, rumahnya memang didominasi rumah panggung, tapi listrik dan kendaraan bermotor sudah cukup banyak di tempat ini. Hanya saja tempat ini cukup terpencil. Aku tidak menyangka ada orang bisa betah tinggal di tempat yang jauh dari perkotaan seperti ini. Monggo mas, ini rumah saya. Mas Cahyo nanti menginap di sini saja. Saya tinggal sendirian kok, ucap Dumadi. Nggih, matur suwun mas, nanti saya izin jalan-jalan dulu. Kayaknya Kliwon butuh peregangan setelah perjalanan tadi, balasku. Oh, nggih mas, dinikmati saja. Sebenarnya bukan hanya Kliwon, entah mengapa aku merasa nyaman dengan desa ini. Apalagi pemandangan bukit di dekat hutan ini benar-benar menyempurnakan pemandangan pagi ini. Mau nyari makanan sendiri apa aku yang cariin? Tanyaku pada Kliwon. Mendengar perkataanku, Kliwon langsung berlari meninggalkanku. Aku menganggap ia ingin mencari makan sendiri. Mungkin ia juga ingin menikmati pemandangan di desa ini. Sepanjang perjalanan aku disapa oleh warga desa yang ramah.
beberapa menawarkanku untuk mampir, seolah tidak menaruh kecurigaan sama sekali terhadapku. Jelas sangat berbeda dengan orang-orang di kota yang selalu berhati-hati dengan orang asing. Entah mengapa aku jadi merasa bersalah, karena tingkahkulah mereka mendapat ancaman dari dukun-dukun itu. Untung saja belum ada korban di antara mereka. Seandainya ada, aku pasti akan lebih merasa bersalah. Terlihat seorang perempuan berlari terburu-buru ke arah rumah Mas Dumadi. Wajahnya seperti terlihat cemas. Tak berapa lama setelahnya, aku pun melihat Mas Dumadi terburu-buru mengikuti perempuan itu ke arah rumahnya dengan membawa tas anyaman. Aku yang penasaran segera ikut menyusul ke rumah yang mereka tuju. Namun karena perbincangannya terlalu serius, aku memilih untuk melihatnya dari jendela luar. Tiba-tiba Mendar jadi begitu, Mas. Nggak tahu kenapa. Padahal kemarin baik-baik saja. Ucap perempuan itu sambil menunjukkan kondisi anaknya yang bernama Mendar pada Mas Dumadi. Wajah anak itu terlihat pucat dengan memegangi tubuhnya. Mas Dumadi memeriksa Mendar dan menemukan di kulit-kulitnya yang tertutupi baju bermunculan bintik-bintik bisul yang terlihat menjijikkan. Mendar habis dari mana ini, Bu? Kenapa bisa begini? Tanya Mas Dumadi. Ibu itu berpikir sejenak. Ia tidak menemukan ada aktivitas aneh yang dilakukan oleh anaknya, Mendar. Seperti biasa, Mas. Dia cuma nyari umbi-umbian di hutan bukit. Apa ini ulah dukun itu, Mas? Balasnya. Jangan menuduh dulu, Bu. Biar saya obati dulu saja. Mudah-mudahan bisa sembuh ya. Balas Mas Dumadi. Rupanya Mas Dumadi juga cukup bijak. Walaupun diancam sedemikian rupa oleh dukun-dukun itu, ia masih tidak berpikiran buruk. Sayangnya walau bukan ulah dukun-dukun itu, tapi penyakit yang dialami Mendar bukanlah luka medis. Sedari tadi aku sudah melihat sosok makhluk kurus berbulu bertangan panjang dengan mata besar yang merayap di langit-langit di atas Mendar. Lidahnya begitu panjang dan sesekali menjelati bagian tubuh Mendar. Sebenarnya aku ingin masuk dan segera mengusir sosok makhluk yang mengikuti Mendar itu. Tapi aku menahan niatku sebentar karena penasaran dengan teknik pengobatan Mas Dumadi. Ia mencampur beberapa rempah-rempah yang baunya menyengat. Aku yang berada di luar pun sampai menutup hidung untuk menahan baunya. Rempah itu ditumbuk sambil membacakan sebuah mantra yang mengalun seperti alunan lagu gaul. Mendar, kalau sakit ditahan ya, saya obatin dulu. Izin Mas Dumadi. Mas Dumadi mengoleskan ramuan itu pada kulit Mendar. Seluruh kulit Mendar hingga seluruh tubuhnya berwarna kuning. Sungguh cara pengobatan yang aneh. Awalnya aku meragukan apa yang dilakukan oleh Mas Dumadi. Namun saat melihat apa yang terjadi setelahnya, aku pun berubah pikiran. Aku melihat setan yang merayap di atas langit-langit itu menjilati tubuh Mendar yang sudah diolesi obat dari Mas Dumadi. Entah bagaimana bisa tiba-tiba setan itu kesakitan dan terus memegangi lidahnya. Ia pun segera pergi menjauh meninggalkan Mendar. Saat itu juga Mendar tidak lagi menggigil. Diolesi terus sampai habis ya, Bu. Kalau bisulnya mulai kering baru boleh mandi. Jelas Mas Dumadi. Aku menggelengkan kepala aku. Ini pengalaman baru untukku, di mana luka-luka gaib bisa disembuhkan hanya dengan seperti itu. Mas Dumadi ini tabib? Tanya aku. Warga menganggapnya begitu, Mas. Padahal saya nggak punya izin medis. Saya juga was-was kalau ditangkap gara-gara praktek ilegal. Balasnya. Tapi Masnya tahu kalau Mendar tadi ketempelan makhluk halus? Tanya aku. Saya mendebak-debak aja sih, Mas. Biasa kalau penyakit yang berhubungan dengan gaib kan ada gejala yang janggal. Kenapa tuh, Mas? Sepertinya Mas Dumadi menyadari rasa penasaranku. Enggak, Mas. Keren aja bisa ngobatin orang dengan benda-benda sederhana seperti itu. Balasku. Mas Dumadi pun bercerita, ia diajari oleh leluhur-leluhurnya tentang ini. Setiap benda di alam ini memiliki maksud dan kegunaannya sendiri.
termasuk beberapa yang memang berhubungan dengan hal gaib. Tuhan itu sudah menyediakan semuanya untuk kita di alam. Kita hanya harus memahaminya dan mencari tahu cara kegunaannya. Jelasnya, menurutnya, bahkan untuk hal gaib kita tidak perlu melawannya dengan ilmu-ilmu bila mengetahui benda-benda apa saja yang bisa menangkal kutukan atau mengusir makhluk gaib. Beberapa tanaman, rempah-rempah, jenis kayu bisa berguna untuk itu semua bila tahu fungsi dan kegunaannya. Misalnya ibu hamil sering disuruh bawa bangle, atau saat bayi tidak berhenti nangis, telapak-telapak tangan dan kakinya dioleskan kunir dan garam. Sebenarnya sudah banyak yang sadar akan hal ini, tapi sayangnya pengetahuan kita masih terbatas, ucapnya. Sekali lagi mataku terbuka, mungkin saja ini juga cara-cara orang zaman dulu yang belum menemukan ilmu medis dan agama untuk menghadapi masalah seperti Mendar tadi. Aku menikmati waktuku di desa ini sampai tanpa sadar langit sudah mulai memerah. Saat aku kembali, secangkir kopi sudah disediakan Mas Dumadi menyambut kedatanganku. Berbeda, sungguh berbeda. Ketika matahari mulai terbenam, warga-warga desa segera menutup pintu dan jendelanya. Benar-benar tidak ada lagi aktivitas di desa ini. Beberapa warga masih sesekali mengintip dari jendela, namun itu tidak merubah suasana desa ini yang menjadi sepi seketika. Aku melihat Kliwon telah kembali dan nangkring di kayu pegangan di pinggir balkon sambil memegang buah jambu merah yang entah dia dapat dari mana. Namun aku merasakan bahwa Kliwon sedang waspada terhadap sesuatu. Mas, masuk mas, di dalam saja, ucap Mas Dumadi. Aku pun menuruti ucapannya dan menikmati kopi sambil ngobrol dengan Mas Dumadi di dalam. Namun jendela tetap kubiarkan terbuka agar tetap bisa memantau apa yang terjadi di luar. Sebentar lagi mas akan tahu ulah dukun-dukun itu, ucap Pak Dumadi. Suara di desa terlalu hening. Bahkan cangkrik pun enggan bersuara di gelapnya malam desa ini. Sebaliknya, suara-suara aneh mulai terdengar ketika malam semakin larut. Tawa anak kecil, suara benda yang diseret, hingga suara sosok makhluk tak kasat mata terdengar dari seluruh penjuru desa. Aku menatap melalui jendela. Desa ini benar-benar sudah berubah. Saat ini desa ini lebih pantas disebut desa demit dibandingkan desa manusia, bila dengan makhluk halus kiriman dukun-dukun itu. Mereka tidak pernah menyakiti warga desa, mas? Tanya aku. Belum, mas. Sepertinya dukun-dukun itu menunggu keputusan kami. Kalau kasus Mendar tadi aku merasa tidak ada hubungannya dengan setan-setan kiriman dukun itu. Jelas Mas Dumadi. Aku menghela nafas, setidaknya dukun-dukun itu masih punya pikiran jernih. Atau malah mereka tidak mampu menanggung bayaran untuk memerintahkan demit-demit ini. Terdengar langkah segerombolan orang memasuki desa. Terlihat cahaya yang berasal dari nyala api oblor yang dibawa oleh sekumpulan orang berbaju serba hitam dengan pengikat kepala. Keluar kalian, Trah Rojo Bedes. Kami tunggu jawaban kalian sekarang, teriak salah satu dari mereka. Sekali lagi aku menyemburkan kopi yang baru saja aku minum. Benar-benar aku tidak menyangka ada orang yang tertipu sampai seperti ini. Sepertinya aku tidak akan pernah terbiasa dengan hal ini. Tapi harus bagaimana lagi, aku harus bertanggung jawab atas perbuatanku. Dan Mojo mengintip kami dari rumahnya, seolah menunggu kami untuk keluar. Sesuai janji, akulah yang akan menghadapi mereka. Aku pun keluar ditemani dengan Mas Darmojo dan Mas Dumadi. Beberapa warga mengintip dari dalam rumah sambil berdoa, semoga tidak ada suatu hal yang akan mencelakai mereka dari pertemuan ini. Jadi kamu yang telah menghabisi adikku, teriak salah satu dari mereka. Aku memperhatikan wajah orang itu. Memang, secara sekilas wajahnya mirip dengan dukun yang kutemui di desa Tanggul Mayit dulu. Sudahlah mbah, kita bicarakan baik-baik saja.
Tidak baik menyimpan dendam. Aku berusaha untuk menyelesaikan ini secara baik-baik. Tidak bisa, nyawa dibalas nyawa. Ucapan dukun itu sambil menunjuk ke arahku. Belum sempat menghampiriku, aku melemparkan beberapa benda tepat di hadapannya. Apa itu, Mas? Tanya Mas Dumadi. Enggak, Mas, cuma mengembalikan kepunyaan mereka. Balasku. Dukun itu melotot melihat benda-benda yang kulemparkan tepat di hadapannya. Lipatan kertas berisi raja, beberapa benda kuningan berbentuk ular, bungkusan kafan kecil berisi tanah. Itu semua adalah benda yang mereka gunakan untuk mengirim makhluk-makhluk yang meneror desa ini. Sudah, Mbah, saya menghargai Mbah yang tidak melukai warga desa. Jadi lebih baik kita sudahi saja, daripada benda ini saya kembalikan ke rumah Mbahnya, ucapku. Dukun itu terlihat gentar. Sepertinya ia tidak menyangka bahwa aku bisa menemukan ini semua. Tidak bisa, kalian telah terkutuk. Kalau bukan karena kalian, adikku tidak akan mati, ucapnya. Telah terkutuk, enak saja. Justru kalian yang mengabdi pada Trah Brotowongsolah yang telah menjual jiwa kalian pada iblis. Jangan asal bicara, balasku. Saat itu Mas Dumadi dan Mas Darmojo menatap bersamaan ke arahku. Mas Cahyo kok bisa tahu mereka dari Trah Brotowongso? Tanya mereka bingung. Seketika aku panik. Itu Pak Lek yang cerita. Dia sudah nyari tahu duluan, pakai ilmunya tentang dukun-dukun ini, balasku. Gusti, maafin saya, berbohong Gusti. Ini demi kebaikan bersama. Mas Dumadi dan Mas Darmojo pun mengangguk menerima alasanku. Aku tidak peduli. Kamu harus bertanggung jawab atas kematian adikku. Kalau aku tidak berhasil membunuhmu, namaku bukan lagi Mbah Putra, dukun petapa sakti alas jati, ucapnya kesal. Sepertinya tidak ada pilihan lain. Aku harus membuat mereka cerah atas perbuatan mereka. Sayang sekali, setelah kematian Brotowongso, seharusnya mereka punya kesempatan untuk bertobat. Belum sempat menerima serangan mereka, tiba-tiba terdengar suara dentuman dari arah bukit belakang hutan. Saat itu juga suara burung beterbangan keluar dari dalam hutan. Perasaan aneh menyelimutiku saat ini. Mas, suara apa itu, Mas? Tanyaku pada Mas Dumadi. Gak tahu, Mas, saya baru pertama kali mendengar suara seperti itu. Hai bocah, jangan alihkan pandanganmu. Urusan kita belum selesai, ucap Mbah Putra. Aku berlari mendekat ke arah bukit. Benar-benar ada hawa mengerikan muncul dari arah sana. Dan satu lagi, aku merasakan banyak sosok mendekat ke arah desa. Mas Dumadi, itu monyet putih, ucap Darmojo yang menunjuk pada sosok monyet putih yang masuk ke arah desa bersama beberapa kawanannya. Wajah Mas Dumadi terlihat pucat. Sepertinya monyet putih itu bukan monyet biasa. Apa ini maksudnya, Mas? Tanyaku. Monyet putih itu, Mas, menurut kepercayaan leluhurku, saat monyet putih itu turun dari kediamannya, akan terjadi sesuatu hal besar. Mungkin saja bencana. Jelasnya. Berarti firasatku benar. Kliwon berinisiatif menghampiri monyet putih itu. Seketika monyet putih itu waspada dengan Kliwon, seolah sadar siapa sosok Kliwon sebenarnya. Namun itu hanya beberapa saat. Mereka seolah berkomunikasi setelahnya. Benar saja, tak beberapa lama muncul angin dingin dari arah bukit. Tak lama setelahnya muncul makhluk yang melayang-layang dari arah sana. Setan! Itu setan, Mas! Teriak Darmojo sambil menunjuk ke arah sosok makhluk putih yang melayang-layang di atas desa. Dari arah bukit terdengar suara beberapa auman makhluk yang semakin jelas terdengar. Aku pun berlari ke arah hutan di perbatasan bukit. Lebih mengerikannya lagi, puluhan makhluk menyerupai mayat hidup bergerak menuju desa. Mas Dumadi, ungsikan warga! Teriakku. Hei, jangan kabur! Urusan kita belum selesai. Mbah Putra mencoba menahanku.
Sudah mbah, ini masalah lebih besar. Urusin dulu setan-setan itu. Kalau warga sudah selamat, baru kita selesaiin urusan kita, ucapku. Mbak Putra pun melihat sekeliling. Ia tahu, demit-demit alas ini bukan makhluk biasa. Ada sosok di belakangnya yang tidak bisa dihadapi. Mas Darmojo, sebenarnya ada apa di atas bukit itu? Tanyaku. Ia mencoba mengingat sesuatu, sampai akhirnya menemukan sesuatu yang bisa diceritakan kepadaku. Setahu saya tidak ada sesuatu yang penting, Mas. Tapi ada bekas reruntuhan di sana. Saya tidak tahu itu apa, dan selama ini memang tidak ada kejadian apa-apa. Jelasnya. Reruntuhan? Reruntuhan apa? Tanya aku. Menurut cerita turun-temurun, tempat itu dulu digunakan untuk bersemayam roh-roh manusia dengan roh-roh leluhurnya. Namun semenjak kepercayaan semakin berkembang, tempat itu pun dipindahkan, dan di sini hanya tersisa petilasan-petilasannya saja. Jelas Darmojo. Bila ucapan Darmojo benar, harusnya tidak ada masalah dengan reruntuhan itu. Aku bisa saja menghadapi makhluk ini dan mengamankan warga desa. Namun aku merasa ada yang lebih berbahaya di atas sana. Mbak Putra, tolongin warga desa dulu ya. Saya naik ke atas dulu. Ada yang lebih gawat. Perintahku pada Mbak Putra. Heh. Kok jadi begini? Tenang aja mbah, aku nggak bakal kabur. Nyuwun tolong ya mbah, teriakku, yang segera mengajak Kliwon berlari ke hutan. Mbak Putra yang merasa bingung memerintahkan anak buahnya untuk menjaga desa selama warga evakuasi. Monyet putih itu mengikutiku dari belakang. Darmojo pun menemaniku menuju tempat reruntuhan yang menyerupai bekas batuan candi yang tertumpuk. Ada sebuah altar batu di sana yang kurasa digunakan untuk memberikan persembahan oleh orang-orang zaman dulu. Kliwon melompat ke bahuku dan menatap ke satu arah. Wajahnya benar-benar mengerikan, seolah mengancam sosok makhluk yang ada di sana. Ular, itu ular yang sangat besar. Besarnya mungkin bisa sebesar desa Mas Bumadi tadi. Aku tidak pernah menyangka akan melihat makhluk seperti ini. Ada apa mas? Mas melihat apa? Tanya Darmojo yang tidak dapat melihat sosok ini. Namun ia merasa panik ketika ada beberapa pohon runtuh dan mendengar suara mendesis yang memegahkan telinga. Mas Darmojo, saat ada kesempatan segera tinggalkan tempat ini sejauh mungkin. Ini bencana, balasku. Mas Darmojo pun menelan ludah. Walau tidak dapat melihat sosok ini, ia merasakan dengan jelas rasa mencekam yang ada di sekitarnya. Aku pun membaca doa untuk melindungi diri dan mendekat ke arah sosok itu. Sialnya ternyata makhluk itu sudah mendapatkan banyak mangsanya. Di mulutnya terlihat sukma-sukma manusia yang pernah meminta ilmu darinya. Menyadari kehadiranku, ular besar itu menatapku dan berpaling begitu saja, seolah tidak menganggapku sebuah ancaman. Sebaliknya, ia seperti melanjutkan niatnya untuk turun ke arah desa. Wanasura! Saat itu aku panik dan segera meminjam Wanasura untuk menghadangnya. Sebuah lompatan besar membawaku sampai tepat di hadapan wajahnya yang sebesar rumah. Aku menghantamkan pukulan keras ke hadapannya dan membuat wajahnya terpental. Sayangnya itu bukan serangan yang fatal. Heh, bocah bedes, warga desa sudah pergi. Sekarang kita selesaikan urusan kita. Teriak Mbak Putra yang ternyata menyusul ke tempat ini. Kali ini Mas Darmojo yang menahan Dukun Sableng yang tidak bisa mengerti situasi itu. Wis mbah, nanti dulu, biar Mas Cayo ngurusin itu dulu, ucap Mas Darmojo. Saat menoleh ke arah ular itu, tiba-tiba Mbah Putra terduduk. Itu apa? Gak mungkin ada makhluk seperti itu. Itu pun tidak sebesar itu. Nyali Mbah Putra ciut seketika. Ular itu tidak terima dengan seranganku. Ia memanggil dua sosok putihnya yang berwujud ular berbadan manusia. Namun sebelum ia menyerangku, Kliwon menerjang kedua makhluk itu hingga terpental.
Kekuatan kedua patih ulo itu bukanlah bandingan Manasura. Seolah merasa terancam, ular raksasa itu mengangkat tubuhnya dan mencoba menelanku. Beberapa sukma manusia berjatuhan dari mulutnya ketika akan menelanku. Ini benar-benar membuatku geram. Mengetahui serangan itu, Kliwon menghampiriku. Ia memukul kepala ular itu hingga terjatuh, dan aku melompat setinggi-tingginya untuk menghantamkan pukulan sekuat tenaga di kepalanya. Seketika ular itu terkapar. Saat itulah kabut hitam mulai menyelimuti tempat ini. Sosok ular besar itu berubah menjadi seorang manusia. Seorang wanita dengan selendang merah. Namun ia tidak bisa menyembunyikan beberapa sisik di bagian tubuhnya. Bocah brengsek, kalian tidak pantas mencampuri urusanku, ucapnya geram. Kalau kalian melukai manusia, itu sudah pasti urusanku, balasku. Kalian juga, bagaimana mungkin roh suci Allah SWT mengabdi pada manusia rendahan seperti dia, balas setan itu. Mereka tidak mengabdi padaku, mereka hanya mengabdi pada yang Maha Pencipta, sama sepertiku. Lebih baik kau segera kembali ke alammu, ucapku. Setan wanita itu malah tersenyum. Aku hanya meminta hakku di alam ini. Sebentar lagi kerajaan kami akan bangkit lagi, dan kalian tidak akan bisa menghentikan kami, ucapnya. Aku tidak ingin menggubris ancamannya, namun aku tidak bisa menghiraukannya. Apabila ucapannya memang benar, sosok wanita itu tiba-tiba menghilang dalam kabut. Namun aku masih merasakan keberadaannya di tempat ini. Adikmu mengabdi pada pengikutku, Protowongso. Bagaimana kalau kamu juga mengikutiku? Akan kuberikan kesaktian yang lebih dari bocah itu. Terdengar suara bisikan wanita itu dari belakang Mbah Putra. Bah, jangan mendengarkan hasutan setan itu. Protowongso dan adikmu mati karena dia. Saat ini roh mereka masih menjadi bulan-bulanan mereka. Teriaku memperingatkan Mbah Putra. Keringat dingin mengucur di wajah Mbah Putra. Wajahnya lebih terlihat takut pada sosok itu dibandingkan tertarik dengan tawarannya. Kalau kau menolak, kau mati di sini, ucap wanita ular itu. Aku pun mendekat perlahan ke arahnya. Protowongso semasa hidupnya harus mencari tumbal untuk makhluk itu, untuk terus memperpanjang umurnya. Dia takut mati karena neraka sudah dijanjikan untuk semua yang bersekutu dengan setan. Aku berusaha menguatkan hati Mbah Putra. Adikmu mati setelah mencoba mengutus makhluk pengikut setan itu untuk membunuh bule dan ibu dari temanku. Karena gagal, makhluk itu memakan adikmu sebagai bayarannya, tambahku. Mendengar ceritaku, ekspresi Mbah Putra berubah, matanya berkaca-kaca. Mendengar cerita dariku, ia mengepalkan tangannya seolah membulatkan tekad. Apa itu benar? Ucap Mbah Putra. Aku mengangguk. Dan itu juga yang terjadi bila kamu menolak menjadi pengikutku, bisik setan ular itu. Tapi apa masih ada kesempatan untuk saya bertobat? Ucap Mbah Putra. Kali ini air matanya menetes, seolah tersadar dengan semua perbuatannya selama ini. Tuhan Maha Adil, semua keputusan pasti ada ganjaran dan konsekuensinya. Tapi dia juga Maha Pengampun, ucapku. Belum sempat melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba tubuh Mbah Putra terangkat, dengan mata yang melotot, seolah merasa kesakitan. Tolong! Ucapnya dengan suara yang mulai menghilang. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.